lho. Kayak aku sing biasa-biasa. Kebanyakan tingkah aku ya, kebanyakan gaya. Kebanyakan Kayak bunga-bunga kayak kencak itu kan banyak bunga-bunganya. Namanya art, budaya olahraga dicampur dengan budaya Neng. Nah, di dulu sawah sih. kemana jagoan warung view aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, Neng. Iku mendung iki piye ngene, ra apa lah ya. Kita Nggak sambut apa-apa. dengan senang hati, namanya juga hujan, mendung itu menyenangkan juga. Siklus kehidupan, Cak. Nah, dan ini memang Amerika ini ya mulai musim gugur, jadi Iya. ada udannya sempat adem. Dan bedanya Indonesia nih, kalau di Amerika udan sak wayah-wayah, Indonesia kan anak musim kemarau, musim hujan. Di sini benar. setiap musim 4 musim kuwi, Masih ya ana nek udan. Iya. Nah, walaupun cuacanya hujan dan mendung, kita jangan patah semangat untuk tetap Berolahraga. Kalau nggak bisa hujan yang terlalu deras di outdoor ya jangan di indoor juga ada. Sekarang juga terutama selama pandemi itu kan kita banyak menemukan cara baru untuk berolahraga di dalam ruangan ya. Tapi saya itu sebar pasca pandemi wis podo. Wah, wis metu kabeh. Sajinya klub-klub lari ku Ning. Bener, klub lari ini memang ditujukan terutama buat orang-orang sing biasanya kurang termotivasi lek melayu dhewean. Soalnya melayu bosen. Bosen, kuwi tok wae. Tok terus ae gak ono kancane. Kadang-kadang iso dibantu Ning, gawe iku lho Ning, apa headphone nggih ngeloki lagu. Tapi gak ono sing ditonton lho, Cak. Kan ada sing diceng-cengi ngono. Nah, lek ceng-cengan kuwi Ning, saiki ya aneh-aneh. Sing jenenge zaman pandemi atau sadurunge kan tren lek golek jodoh utawa pacar kuwi aplikasi online. Saiki trennya rada bosen lho kene. Saiki yo lihat olahraga. Sajine klub lari kuwi kaya New York iku. Terutama dengan mereka-mereka yang punya hobine Padha ngono ya. Iya. Sampeyan suka lari, mungkin dapat pasangan sing suka lari pisan. Sajak main lari ya. Loh iya. Iya, apa ceritanya lur Santai. Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York. Tapi tren cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari. So I decided in late spring that I was just going to cleanse from the dating apps. I wasn't finding any success on it. And I've had a lot of fun and been meeting people in fun and unique ways like this club. Menurut platform tiket global Eventbrite, acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% dari 2022 hingga 2023 di Amerika. Salah satu yang terpopuler di kota New York adalah Lunch Run Club yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan. Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju. New York uniform, so we made it all black if you're single, and then we wanted it just be open to everyone, so even people who are just looking to make friends, we wanted them to still be able to come enjoy the run club, so we just said wear colors if you're taken. Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan. Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi. Overall, feeling like they're an option, but maybe not the best option. Whereas speed dating or something similar, an in-person meeting, a group maybe where there's similar interests, allows people to connect in person and have that initial conversation without the phone as an intermediary. Steve Cole kembangkan aplikasi Lunch, aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini. Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini. It's actually the largest singles event ever recorded in New York City, and we actually break that record every week as we continue to grow. Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km dan lanjut berkumpul di bar. And then the big event is the #BeersAfter, which is where we all congregate at one bar and we just mingle. It's great. Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga yang 70% diantaranya aktif berolahraga. Olahraga yang populer di sini termasuk olahraga lari, jalan kaki, kemudian kalistenik dan juga bermain golf. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak. Namun di sisi lain, New York City juga dikenal menyediakan berbagai tempat olahraga publik berbayar seperti gym dan kelas olahraga yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya. Dari New York City, Randy Jacksana dan tim VOA. Mungkin sambil berlari mencari jodoh atau melarikan diri dari jodoh. Kenyataan. Berarti mungkin cocok nih ya.
mungkin mambu keringetnya barangnya cocok, wah Iya, cocok kayak aku tuh, loh, tuh, sekarang ya, orang itu sampai ngomong dari situ kan gila mungkin nih. bisa orang itu, wah aku seneng. Bisa Loh jadi, iyalah, itu kan iya. alamiah juga, Iya. alhamdulillah. Nah, habis ini kita punya cerita lain soal olahraga di Amerika dulu, tapi sawise sing Siji. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Lari di tempat. Lo olahraga kan yo iso lari di tempat juga. Kenapa sampean ini obsesi dengan lari, Cak? Aku ngerti sampean selama pandemi itu kan sempat melakukan sejumlah olahraga yang paling sampean gencari dan gemari adalah berlari. Berlari kan? karena itu memang olahraga sederhana. Modalnya sithik. Terus pasti semua orang bisa. Iya, terus tempatnya juga merupakan tempat khusus. Sopo ae iso mlakoni lek gelem. Iya. Tapi memang olahraga lari ini jadi populer, terutama akeh kayak misalnya orang-orang itu melakukan maraton misalnya 42 kilo utawa misalnya half marathon separuhnya itu. Ada juga yang buat pemula misalnya 5K atau 5 km. Usaha-usaha seperti lari maraton dan segala macam itu juga dijadikan salah satu cara buat orang meningkatkan kesadaran terhadap isu tertentu. Misalnya biasanya ada yang kayak breast cancer atau kanker payudara atau isu-isu lain, lingkungan hidup kadang-kadang. Ini ada ceritanya ya, Kak ya. Ini Nggon Maryland ini anak keturunan warga Indonesia itu dua inisiatif nggih membangkitkan industri garmen nek nggon Baltimore kono ning. Dia melayu karo koncone wong loro ki 535 kilo lho ning bayangno. Cak akeh. Lah ya gak ngerti kok. Lah tapi kok mungkin bener kok semono adoh iku tapi ya ora mungkin kuwi berhari-hari enggak mung sedina tok. Ya apa ceritanya Daler? Ditonton ae. Sebenarnya kan dia itu kan bukan pelari ya, dia termasuk orang nekat berani lari sejauh itu dan dia bukan pelari juga. Adalah Stacy Stoop, orang nekat yang dimaksud Valentine Lily, pelari ultra atau jarak jauh dari Bali. Stacy, seorang fashion entrepreneur, memang kerap memakai platform lari jarak jauh untuk mengkampanyekan misinya. Stacy yang berpengalaman selama 20 tahun bekerja di industri fashion Eropa, Asia, dan Amerika, berlari sejauh 333 mil atau 535 km selama 10 hari untuk membangkitkan gelombang baru industri pakaian di Baltimore, kota pelabuhan terpadat negara bagian Maryland. I have been advocating for this industry in Baltimore for about 7 to 8 years, and this is sort of my last big run in Baltimore. So this is sort of like bringing
lot of attention so that we can pass it on to more entrepreneurs, not just myself, but many impact-driven entrepreneurs. Dengan tema From Bali to Baltimore, setiap hari ia menyelesaikan jarak 33 mil atau 53 km yang berakhir bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Selain bersama Valentine Lily, Stacy juga ditemani Nicole Myrick, pendiri Icosa Apparel, perancang pakaian lari yang mereka kenakan. I've designed the Morpha collection. It's inspired from the nature that I saw when I was in Bali with Stacy last year. So Morpha comes from a metamorphosis from butterflies. Melalui inisiatif lari ini, Stacy yang berdarah campuran Indonesia dan Amerika ingin terus menghidupkan industri garment di kota tempatnya menetap dengan mempromosikan produk lokal buatan penjahit yang dibayar lebih tinggi dari upah minimum. We're going to sell through the Icosa collection 100 capsule bags of wardrobes, and everything that we're wearing inspired by Bali but made in Baltimore will be a part of this run. So my mission is trying to be as sustainable as possible, so using recycled or dead stock materials. We make in small batches so that we're not creating a lot of waste. We also try and make them in colors and styles that are seasonless and trendless, so we're very anti-fast fashion. Susan Clayton dengan produk sarung tangan untuk beraktivitas di musim dingin berlabel White Paws Run Mitts adalah salah satu pebisnis lokal yang memperoleh manfaat dari upaya yang dilakukan Stacy. Menurutnya, Stacy adalah seorang pendukung sejati bagi para pelaku bisnis kecil. And I'm hoping that with the program, the Buy Back Baltimore, behind it will help us to, get that word out and be a little bit more organic in how we launch this product. And she's just very supportive of everyone knows her, and everybody's really proud of what she's produced here. We're currently on the 6th floor. On the 4th floor, there's 20,000 square feet of needle trades workers, entrepreneurs, nonprofits, all clustering together and continuing to grow. And that's the beauty of impact and change, is if you start the fire. Walau ini adalah inisiatif lari terakhir Stacy di Baltimore, tapi ia tak akan berhenti karena cita-citanya adalah mengembangkan kembali masa depan industri fashion di skala internasional yang lebih bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, habis ini kita punya cerita lain soal berkaitan dengan olahraga juga di Amerika ya, tapi saya sing Siji. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas
lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadik Kembali balikku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Masih di warung VOA dan kita masih ngomongin olahraga. Jadi ini dingin-dingin rotok aku seneng ning grodong semulai rontok delok ning ya. Monggo roro tolong laneh sapi suasana dan iso nggil mlayu-mlayu atau olahraga pun mungkin lingkungan mendukung ya. Iya, cuacanya lebih enak. Jadi sampai misalnya mlayu ning Jobo iku lebih gak gampang kesel. Terus ora panas, ora gampang ngos-ngosan. Iya, tapi juga ini menandai beberapa season atau akhir dari game. Beberapa pertandingan ya Cak ya, pertandingan sepak bola misalnya itu udah selesai. Oktober gitu di Amerika Serikat udah selesai. Jadi berganti musim olahraga yang di sini yang dilakukan orang Amerika berlain-lain juga nih ya. Iya, hoki ya mari gini. Hoki mari gini salah ya. Jadi emang sono musimnya dede olahraga kayak gini. Hubungannya kalau TV juga nih Neng, di siaran TV ngono kuwi. Dan tontonannya juga banyak yang menonton ya. Terutama juga karena di Amerika Serikat itu sekarang ada aturan terkait melegalisir judi online, terutama yang olahraga. Olahraga itu soalnya populer. Iya. Jadi kan memang nggak semua negara bagian urusan negara bagian masing-masing ya. Itu melegalkan tapi semakin akeh. Jadi tapi aturannya ketat nih. Misalkan sampean nenggon Washington DC ngesahne, sampean misalkan nenggon Virginia ora oleh. Sampean kudu penduduk nek kene, dilacak saka wifi misalkan alamat sampean. Harus penduduknya sendiri yang boleh main ya di tempat itu ya. Jadi teknologi mendukung juga regulasi yang ada terkait judi online di Amerika Serikat. Ya apa ceritanya dulur? Ditonton ae. Mulai pertengahan Maret, penggemar olahraga di Massachusetts bisa mengakses aplikasi ponsel dan bertaruh dalam pertandingan olahraga. I think there are 5 or 6 different platforms that you can have their licenses. Taylor menggunakan aplikasi FanDuel sambil nonton bareng pertandingan Purdue melawan Rutgers University dalam turnamen bola basket antar tim perguruan tinggi NCAA. I have not gambled in the past. So this is new. I've learned a lot about it just by following sports. Turnamen basket NCAA juga dikenal sebagai March Madness dan tanpa aplikasi taruhan pun banyak penggemar olahraga sudah sering melakukan taruhan dengan memprediksi pemenang setiap pertandingan. I am not going to be a big gambler in the sense that I'm not going to spend a lot of time doing research. I think it'll just be sort of a fun addition. Massachusetts hanyalah satu dari 30-an negara bagian. Ditambah daerah khusus ibu kota Washington DC yang membolehkan pertaruhan online berhadiah untuk pertandingan olahraga. Taruhan online secara resmi yang bisa diakses lewat aplikasi ponsel adalah hal yang relatif baru di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, lotre, undian, dan semacamnya telah ada di hampir seluruh Amerika Serikat dan statusnya legal. Hanya 2 negara bagian yang melarang undian dan lotre dan semacamnya dalam bentuk apapun, yaitu Hawaii dan juga Utah. DraftKings adalah salah satu penyelenggara utama pertaruhan olahraga yang bermarkas di Boston, Massachusetts. At DraftKings, we see football Sundays with millions of bets being placed. During the Super Bowl, we saw around a peak of
40,000 bets per minute. Pemerintah negara bagian Massachusetts memperkirakan pelegalan pertaruhan daring ini bakal mendatangkan pemasukan pajak $60 juta setiap tahunnya. It's only been in the last 5 years that legal and regulated options for sports betting have come into the U.S. and to the forefront of sports fandom. It's tremendously popular. Almost every state, when they ask their residents, do you want sports betting in your state? It's a tremendously popular issue. And it's something that tens of millions of sports fans are doing, whether it's through a legal regulated option or, in states that don't yet have legal regulated sports betting. Often it's through other ways like offshore or bookies or things like that. Tapi bersamaan dengan legalisasinya, banyak pihak yang menyatakan khawatir akan meluasnya taruhan online yang dikhawatirkan semakin menguras uang warga yang ketagihan. Massachusetts pun akhirnya juga meluncurkan layanan konsultasi lewat telepon Problem Gambling Helpline. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Unik ya, Cak ya. Berarti judi itu diregulasi di Amerika Serikat dan diatur sedemikian rupa supaya apa? Nggak merugikan masyarakat? Ya, nggak merugikan masyarakat. Terus nanti yang penting juga duit pajaknya itu bisa masuk ke negara bagian masing-masing karena duit pajak dari judi itu itu benar-benar dimanfaatkan oleh pemuda itu, membangun sekolah, berbagai biayai program-program sosial, bantu uang miskin. Jadi memang uang itu kan ya diwadaya lah, orang kan sering judi kadang-kadang ya. Jadi ya wes, kamu tak kayak iki loh, platform. Dengan adanya regulasi seperti itu biasanya memang karena terkontrol oleh pemerintah, jadi bisa dipajaki ya, Cak. Iya, pajaknya gede ku nih. Ya, nah itu uniknya judi online di Amerika Serikat, Dulur. Habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama nonton jagat neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik ke Bali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan pun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Sampai nopo aja, kesel lah. Enggak, aku cuma pengen ada ini. Mergo kadang-kadang olahraga itu memang dipaksa nih. Aku mengalami berbagai pasang surut, naik dan sebagainya. Olahraga itu lah dipaksa ya segah wis tenan. Iya, dan misalnya sampean nggak maksa. Limit atau batasnya itu cuma sampai situ. Walaupun memang tidak disarankan juga memaksakan diri ya, Cak ya. Sampean harus tahu batasnya, misalnya wis megah-megah terus apa jenenge ngos-ngosan tapi harus ngerti lah. Umur juga harus dipertimbangkan nih. Tapi sepuh ya aja terlalu memaksa diri untuk olahraga sing bener-bener menguras tenaga itu dan bisa berbahaya. Dan kita juga harus memperhatikan sendi ya, Cak. Nah, kuwi terutama. Apalagi sendiku bahaya lah wong tuwek umur 50 tahun ke atas ning. Jadi disarankan jangan terlalu banyak yang ada tekanan ke sendi-sendi itu. Sendi bahasa Inggrisnya? Sendi itu kayak join. Baca so. Kita belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a minute.
Welcome to English in a Minute. From home. A cannon used to be a common military weapon. But what could this expression mean? Loose cannon. Jonathan, how did your virtual family reunion go? Well, I've told you about my Uncle Bill, right? Yeah, you said he's a bit of a loose cannon. Uh-oh, what happened? First, he insulted my mom's cooking. Then, he started yelling about politics. I totally understand. Every family has a loose cannon. A loose cannon describes someone who can't be easily controlled. No one can really predict how a loose cannon will act or what they might say. Their actions can sometimes upset or even harm someone. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Bayi kudane iki memang ketok lucu lur, gak ngumun lek viral nang media sosial. Apa meneh bayi kudane ndok kebun binatang Thailand iki jenenge ya unik. Mudeng, lek nduk basa Thailand artine babi bergoyang. Mungkin rupane meh podo barek babi, cuma ora iso muni ngingok-ngingok. Sing jelas laire bayi kudanil spesies kerdil iki dadi berkah kanggo kebun binatang iki. Pengunjunge dadi mbludak mergo pengen nonton tingkah polahe mudeng. Masuk lucu, pengunjung ora entuk ngelus-ngelus soalnya lek pas ora mood iso ngamuk lan nyokot. Kudanil iki rek dudu kuda lumping. Bengi sadurunge lomba, Cristiano Moreno ngimpi nyebrang kali numpang yuyu kangkang. Lah kok sesuke pas lomba keselek. Nduk lomba iki peserta dikek wektu 10 menit kon mangan hotdog kepiting saakeh-akehe. Ora oleh dilepeh. Lah Moreno terlalu asik mangan lali ngombe akibatnya keselek ngantek angel ambekan. Untung Gubernur New Hampshire sing ngadeg nang sandinge sigap ngekeki pertolongan pertama nang Moreno nganti daging yuyu sing nyangsang nok tenggorokane mencelat. Hebate Moreno nerusno melok lomba lan kasil mangan hotdog 9. Lek daging yuyune kuwi digawe cendol, luwih gampang dipangan lur. Sampai frustasi golek jodoh lewat aplikasi online, mergo ora cocok pas ketemu. Jok khawatir lur. Di Amerika no tren golek jodoh lewat olahraga, kayak klub Melayu nang New York iki. Nduk klub iki para anggotane ketemu saben dina Rabu, mlayu bareng-bareng. Sarate sing isih jomblo kudu nganggo seragam ireng, sing wis duwe pasangan oleh melok tapi seragame kudu beda. Lah wis oleh pasangan kok melok, arep selingkuh ta? Lah nduk suasana sing santai tapi sehat iki, peserta iso kenalan lan lek cocok iso diterusno pacaran, lek cocok tenanan iso kawin. Gampang gue ngerti cocok orane, teko ambune keringet lur. Dulur, semoga sampean jadi semangat untuk berolahraga ya. Entah itu buat mencari jodoh. Si jomblo-jomblo kuwi sampean ngenek klub dhewe nang ndi Surabaya kono ya mungkin laku lho ya. Tapi nek misalnya jodohnya sampean mlayu aja dikejar. Kejelungup sampean kok. Biarkan datang sendiri. Sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean duwe pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau media sosial, YouTube, Facebook, Instagram. Kata kuncinya VOA Indonesia. Aku Cak Supri teko sini DC. Angger ning nyun pamit dulur.